Sebuah tari selalu memiliki cerita yang ingin disampaikan oleh koreografer atau penata tarinya. Cerita itu seolah tergambar dari peragaan atau gerakan tarinya. Begitu pula tari Sekar Mawar Jambe yang bercerita tentang perempuan layaknya tanaman mawar jambe yang banyak peminatnya. Penata tari Sekar Mawar Jambe adalah Ika Suryawuri. Perempuan asal kota Probolinggo ini memang sedari kecil sudah hidup berdampingan dengan tari-tarian. Ia merupakan anak dari Penny Priyono, pendiri Sanggar Bina Tari Bayu Kencana Probolinggo. Jadi menari seolah sudah mendarah daging dalam dirinya. Saat ditemui Senin malam 24 Oktober 2022, Wuri bercerita tentang bagaimana menciptakan tari Sekar Mawar Jambe. Sesuai namanya, tari Sekar Mawar Jambe terinspirasi dari tanaman bunga mawar jambe. Tanaman yang tingginya 2-3 meter ini memiliki daun yang bentuknya mekar. Saat ini menurut Wuri, tanaman mawar jambe banyak diminati oleh masyarakat luas. Sedangkan tari Sekar Mawar Jambe ia persembahkan untuk Lomba Cipta Tari Probolinggoan 2022 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Minggu 23 Oktober 2022. Awalnya Wuri tak berpikir untuk menciptakan tari Sekar Mawar Jambe. Saat mulai mempersiapkan tari, ia hanya memulainya dengan membuat pola lantai dan peragaan, belum memiliki ide tema. Sembari berlatih, Wuri masih bingung ingin membuat tari dengan ide seperti apa. Nah, saat melihat halaman rumahnya yang berjejer tanaman mawar jambe, barulah ia memutuskan untuk membuat tari Sekar Mawar Jambe. Konsep ceritanya, ia menggambarkan mawar jambe seperti gadis yang banyak penggemar dan menjadi primadona. Layaknya tanaman bunga mawar jambe, ia mencoba menggambarkan gadis atau perempuan kota Probolinggo yang menjadi primadona seperti tanaman mawar jambe yang elok dan eksotik. Ya, tari Sekar Mawar Jambe itu sebenarnya tari yang berceritakan tentang gadis yang elok seperti mawar jambe. Sekarang kan mawar jambe itu kan menjadi bunga yang primadona, mahal, kemudian dia teduh, kemudian eksotisnya itu kecantikannya itu melambangkan seperti seorang gadis. Jadi Sekar Mawar Jambe itu menggambarkan adalah gadis primadona, maksudnya begitu. Nah, mawar jambe itu sendiri sekarang hidupnya itu mudah banget di mana-mana. Dia di Probolinggo juga cocok menurut saya, karena apa, iklim-iklim yang tropis-tropis kayak gini tuh dia cocok hidup dimanapun. Makanya saya ambil dari inspirasi saya ketika melihat bunga mawar jambe ini, kok indah. Akhirnya saya nyari atau membuat karya tari sebuah Sekar Mawar Jambe, tapi dikonotasikan seorang gadis primadona. Gitu. Oke. Ya, idenya itu selama 3 minggu. 3 minggu terinspirasi. Awalnya sih hanya gerak-gerak saja. Kemudian terinspirasi gimana kalau buat mawar jambe. Nah, mawar jambe itu kan ada gerak-gerak yang bukan gerak ya. Bunganya kan melengkung begini ya. Nah, itu gimana kalau ada gerak-gerak yang seperti itu. Kemudian mawar jambe itu kalau kena angin kan begini-begini. Ada sih terinspirasi dari gerak-gerak yang seperti itu. Kemudian untuk kostum itu juga saya ngambil dari bentuk-bentuk mawar jambe itu sendiri. Ada warna hijau, coklat, terus keemasan atau kuning. Biasanya kan kalau kuning karena terlalu panas ya, jadi saya ambil emasnya saja, karena emasnya itu melambangkan keprimadonaan, keprimadonaan itulah. Butuh 3 minggu bagi Wuri untuk mempersiapkan tari ini, mulai dari peragaan dan menata musiknya. Tak ubahnya persiapan lomba lainnya, Wuri juga kerap kali mengalami kendala dan tantangan. Namun, ia bisa melewatinya. Wuri bercerita kendala yang menurutnya pasti dirasakan oleh penata tari lainnya, seperti berdiskusi dengan komposer atau penata musik. Biasanya, ia akan mengatakan ingin musik yang seperti apa pada komposer. Kemudian, komposer akan mengikuti arahannya dan membuat musik. Tak jarang ada suasana musik yang kurang cocok dengannya. Alhasil ia meminta perubahan pada komposer.
Namun juga tak jarang komposernya menyarankan hal yang berbeda dengan kemauannya. Di sana kadang Wuri harus lama berdiskusi dengan komposer supaya menemukan kecocokan. Tak hanya penataan musik, peragaan pada penari juga menjadi tantangan tersendiri bagi Wuri. Selama 3 minggu itu, ia rutin berlatih hampir setiap hari dengan 5 penarinya. Wuri menjelaskan ia tidak menghafal seluruh gerakan sekaligus, namun ia langsung menyalurkannya pada penari. Begitu ia mendapat ide gerak, ia langsung mencontohkan pada penarinya. Saat berlatih gerak, beberapa penari ada yang kesulitan untuk mencontohnya. Menurut Wuri, memang beberapa penari tidak bisa atau kesulitan karena jarang atau baru pertama kali meragakan gerakan yang ia inginkan. Maka jika sudah memiliki kendala tersebut, ia akan mengubah gerakan tarinya dengan menyesuaikan kemampuan si penari. Wuri bisa melihat gerakan apa yang cocok dengan penarinya. Biasanya ia melihat dari postur tubuh dan kelincahan penari. Selain itu, ia juga harus mengatur waktu dengan para penarinya yang merupakan pelajar. Ia tidak boleh mengganggu waktu belajar para penarinya. Alhasil ia harus menentukan jadwal yang sesuai dengan mereka. Kendala dan tantangan yang Wuri ceritakan ternyata mampu membuatnya meraih juara 1 Lomba Cipta Tari Probolinggoan 2022. Menurutnya, jika tari Sekar Mawar Jambe ini akan dinyatakan sebagai tari khas Probolinggo, ia siap untuk diajak berkontribusi. Ketika latihan itu ya, kegiatannya latihan. Ketika ketemu sama penari, kita buat pola lantai, kita buat gerak yang diberikan itu ya kita buat di sana, kemudian langsung diberikan sama penarinya. Kita buat hitungan kan, alanya itu hitungan gini, bentuknya gini, geraknya begini, langsung dikasihkan sama penarinya. Nah, penarinya itu langsung mencerna itu, harus menghafalkan langsung juga, tidak boleh lupa. Yaitu kalau proses pengkaryaan kan harus seperti itu. Jadi kalau kita menghafalkan dulu, mengeksplor dulu di sini ya boleh. Tetapi kadang kita kan juga langsung kalau ketemu penari idenya juga muncul juga selain gerak gitu ya. Dari penari juga itu kadang postur anak penari itu bagusnya diginikan. Nah, kadang kita memiliki penari yang tidak mampu untuk gerak apa yang kita mau. Jadi kita harus pintar-pintar mengubah gerak itu supaya 5 penari itu belajar supaya sama, kemudian mampu untuk gerak yang apa yang kita inginkan, kemudian kita cocok dengan semua penarinya itu. Jadi nggak harus memaksakan kamu harus gerak ini, tapi kalau penarinya nggak mampu, ya kita hilangkan lagi, cari gerak-gerak yang lain atau mengeksplor gerak-gerak yang lain. Untuk kendalanya nggak ada sih. Tantangan gitu? Yaitu mengatur waktu. Mengatur waktu pertemuan penari itu banyak macamnya ya. Maksudnya itu kalau disuruh kumpul tuh kadang kegiatan mereka tuh sendiri-sendiri. Ada tugas yang lain. Mereka kan juga bersekolah. Nah, sekolah kan juga punya tugas. Otomatis harus menyamakan kegiatannya dia sendiri sama kita, longgarnya itu kapan, itu yang sulit. Kemudian apalagi ya, musik, ketemu musiknya itu kadang kan kalau kita nggak cocok dengan penata musiknya gitu kan ya apa ya, ya harus bekerja samanya itu harus ada, jadi harus sama-sama cocok gitu. Saat tampil di Lomba Cipta Tari Probolinggoan 2022, ciri khas tanaman bunga coba ia tuangkan dalam gerakan tarinya. Seperti bentuk daunnya yang mekar, ia mencontohkan bentuk daun yang mekar dan melengkung, dibuat gerakan yang serupa. Kemudian jika tertimpa angin, daun mawar jambe akan bergoyang. Wuri menuangnya menjadi gerakan tari. Sebagaimana tarian sudah melekat dalam hidupnya, bagi Wuri, menjadi pegiat tari sudah menjadi kesenangan terbesarnya. Ia bertekad terus mempersembahkan tari-tarian untuk kota Probolinggo bersama teman di sanggarnya. Ia berharap pegiat tari bisa terus berkarya dan menciptakan tari yang kaya untuk kota Probolinggo. Pasti disumbangkan di Probolinggo. Ketika ada yang menginginkan, saya menginginkan karya Mawar Jambe keluar, oke, kita akan keluar. Kalau semua karya yang kemarin itu kebetulan ada dari sanggar-sanggar ya. Nah, otomatis kita harus berkarya untuk kota ini. Nah, kota ini nggak hanya punya
Kipralengger, kemudian Kembang Mayang, Jaran Bodak, tapi kita juga punya Sekar Mawar Jambe sekarang. Mungkin untuk kedepannya lebih banyak lagi untuk kegiatan yang seperti ini, untuk mewadahi para penata tari muda yang ingin berkarya, kemudian memberikan kota ini tarian-tarian yang lebih banyak lagi, atau memberi kota Probolinggo ini menjadi kota yang memiliki seni tari yang lebih Kaya banyak, ya Pak. yang kaya. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV, Probolinggo.